Tak bisa dipungkiri, Sintayong tambahan kekuatan pemain keturunan bikin timnas Indonesia makin kuat. Alhamdulillah, akui performa timnas Indonesia yang ciamik, PSSI angkat bicara soal nasib Sintayong. Mental pemenang, Marcelino Ferdinand ogah terlena usai bawa permalukan Vietnam, perjalanan timnas Indonesia masih panjang. Tak boleh kendor. Cetak sejarah di Hanoi, Ragnar Oratmangoen minta dua hal ke timnas Indonesia. Alhamdulillah, akui performa timnas Indonesia yang ciamik, PSSI angkat bicara soal nasib Sintayong. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Sumarji, tidak menutup mata dengan pencapaian yang ditorehkan pelatih Sintayong bersama timnas Indonesia belakangan ini. Terbaru, timnas Indonesia sukses membungkam Vietnam dalam 2 kali pertemuan pada laga lanjutan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Sintayong untuk kali pertama mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Menurut Sumarji, Sintayong yang bisa mencapai target yang diberikan PSSI akan mempunyai peluang mendapat perpanjangan kontrak. Terdekat, Sintayong dituntut PSSI untuk meloloskan timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Diketahui timnas U23 Indonesia yang menempati grup A Piala Asia U23 akan bertemu Qatar, Australia, dan Jordania. Yaitu nanti kan semua ada tahapan dan janji yang harus dijalankan, ucap Sumarji saat ditemui awak media di Bandara Soekarno-Hatta. Saya kira jika semua tercapai dan terpenuhi pasti mungkin diperpanjang. Coach Shin akhir-akhir ini cukup baik, ada pertimbangan tertentu. Nanti Pak Ketua Umum Erick Thohir yang mengambil keputusan, jelas Sumarji. Kontrak Sintayong sendiri sebelumnya sudah diperpanjang PSSI hingga Juni 2024. Saat ditemui di lokasi yang sama, Sintayong hanya bisa bersabar menunggu kontrak baru dari PSSI. Untuk masalah kontrak baru, belum ada keputusan sama sekali, ujar Sintayong. Selama 20 tahun Indonesia tidak pernah menang di Hanoi, jadi akhirnya kami bisa menang. Artinya sepak bola Indonesia sudah maju 1 tangga lebih, jelas Sintayong. Tak bisa dipungkiri, Sintayong tambahan kekuatan pemain keturunan bikin timnas Indonesia makin kuat. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyoroti peran pemain diaspora usai mengalahkan timnas Vietnam 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menyebut kehadiran pemain diaspora itu telah membuat timnas Indonesia makin kuat. Dengan adanya pemain keturunan menjadikan semakin kuat sekuat kita, ujar Sintayong. Soal pertandingan kemarin setelah menang 1-0, Coach Sintayong mengaku sempat khawatir dengan kondisi anak asuhnya. Pasalnya, 10 pemain berada dalam kondisi sakit yang tentu berdampak besar terhadap kondisi tim jelang melawat ke kandang Vietnam. Setelah selesai pertandingan Indonesia melawan Vietnam, memang ada 10 pemain yang sakit juga. Jadi saya menduga pertandingan kedua ini akan sulit, jelas Sintayong. Sintayong pun bersyukur program naturalisasi yang dilakukan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mampu menghapus kekhawatirannya. Sintayong memiliki ruang lebih luas dalam menentukan pemain mengingat kedalaman tim dengan kualitas yang mumpuni dari pemain naturalisasi lain. Dengan adanya pemain-pemain naturalisasi yang bergabung, jadi kita bisa memilih skuad lebih leluasa daripada sebelumnya, sambung Sintayong. Sintayong optimis keberadaan pemain diaspora tak hanya mampu meningkatkan kualitas timnas, melainkan juga memacu para pemain lokal untuk tampil lebih baik. Dia mengatakan persaingan yang sehat akan memberikan manfaat besar dalam menciptakan skuad timnas yang lebih tangguh. Sintayong mendorong para pemain lokal untuk meningkatkan levelnya. Dengan begitu, para pemain bisa bersaing dengan para pemain naturalisasi. Dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, pemain lokal juga harus bisa lebih berjuang untuk menjadi lebih baik lagi. Dan dengan begini, timnas Indonesia akan semakin maju pastinya, tegas Sintayong. Tak boleh kendor. Cetak sejarah di Hanoi, Ragnar Oratmangoen minta 2 hal ke timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen menyadari benar hasil positif yang diterima timnas Indonesia atas Vietnam perlu dijaga.
Hasil bersejarah diukir timnas Indonesia saat melawat ke kandang Vietnam di Hanoi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Merah Putih sukses menumbangkan Vietnam dengan skor telak 3-0. Ragnar Oratmangoen juga turut mencatatkan namanya di skor untuk pertama kali bagi Indonesia lewat golnya di menit ke-23. Kemenangan telak itu terasa istimewa, mengingat ini menjadi pertama kalinya Indonesia menang lagi di Hanoi setelah hampir 20 tahun. Selain itu, kemenangan atas The Golden Start juga membuat peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya terbuka lebar. Kendati memiliki peluang besar, Ragnar Oratmangoen tetap mengingatkan Indonesia agar tidak terlena akan kemenangan atas Vietnam. Dirinya juga meminta skuad Garuda untuk bekerja lebih keras demi mempertahankan momentum positif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sangat senang dan bersyukur bisa mendapatkan kepercayaan bermain dalam pertandingan ini, kata Ragnar Oratmangoen. Kami telah bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan. Kami mampu bekerja sama dengan baik dan berhasil mempersembahkan kemenangan yang impresif. Hanya saja kami tidak boleh cepat puas dan harus bekerja lebih keras lagi pada pertandingan berikutnya, jelas Ragnar. Mental pemenang. Marcelino Ferdinand ogah terlena usai bawa permalukan Vietnam, perjalanan timnas Indonesia masih panjang. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand ogah terlena dengan kesuksesan timnya mempermalukan timnas Vietnam di laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menyebut perjalanan timnas Indonesia masih panjang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Karena itu Marcelino memilih untuk terus menjaga fokus bersama skuad timnas Indonesia. Dengan begitu hasil manis bisa diraih di laga-laga selanjutnya. Puji Tuhan, bersyukur dapat 3 poin di kandang lawan sangat-sangat luar biasa. Perjalanan masih panjang dan kita harus fokus di pertandingan selanjutnya, kata Marcelino Ferdinand dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sedang menempati posisi kedua di klasemen sementara grup F. Pasukan Shin Tae-yong kini sudah mengemas 7 poin. Skuad Garuda sedang dalam tren positif selama 2024. Pasalnya, tim besutan Shin Tae-yong itu sukses memenangkan 3 laga beruntun atas Vietnam. Sementara di laga selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina pada Juni 2024. Jika berhasil mendapat kemenangan, timnas Indonesia bisa lolos ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedih. Curhatan jujur Kapten Vietnam usai dibantai timnas Indonesia, mereka semakin kuat. Kapten Vietnam Du Hang-dung mengutarakan pendapatnya setelah dikalahkan timnas Indonesia pada pertandingan keempat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan itu, Vietnam kalah dengan skor 0-3 di Stadion Nasional Mai Dinh. Du Hang-dung pun mengakui timnya sedih dengan kekalahan yang diderita. Ia menjelaskan timnya sudah maksimal akan tetapi timnas Indonesia semakin kuat. Seluruh tim sangat sedih, kami sendiri sudah berusaha sangat keras, tapi kami juga merasa belum cukup baik dan masih harus banyak berusaha. Lawan kami semakin kuat, kami harus berusaha lebih keras lagi, kata Hang-dung dilansir dari Soha. Du Hang-dung sebagai kapten mewakili timnya meminta maaf kepada penggemar Vietnam. Bagi para fans, para pemain sangat emosional, ujar Hang-dung. Kami tahu bahwa setelah kekalahan sebelumnya banyak fans yang memberikan kritik. Meskipun demikian, semua orang tetap mencintai para pemain, dan hari ini penonton datang ke stadion dalam jumlah besar. Kami menerima cinta yang luar biasa dari penggemar. Kami ingin meminta maaf dengan tulus kepada semua orang, karena tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Tapi para pemain berusaha semaksimal mungkin, kami tidak pernah menyerah, kami tidak pernah putus asa saat memasuki lapangan, jelas Hang-dung. Alasan Malaysia merana meski turunkan pemain naturalisasi hampir 2 kali lipat dari timnas Indonesia. Timnas Malaysia sedang mengalami nasib yang cukup mengkhawatirkan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Maret ini, timnas Malaysia menjalani pertandingan 2 kali beruntun menghadapi Oman. Pertemuan pertama berlangsung di markas Oman, Malaysia harus menyerah dengan skor 0-2. 4 hari berselang, giliran Malaysia yang menjamu Oman. Meski tampil di depan pendukungnya sendiri, tim besutan Kim Pen-gon itu tetap menelan kekalahan dengan skor identik.
Akibat dua kekalahan dari Oman, timnas Malaysia kini turun ke peringkat 3 klasemen sementara grup D kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Harimau Malaya tercatat mengoleksi 6 poin dari 4 pertandingan yang dimainkan, terpaut 3 angka dari Kirgistan dan Oman di peringkat 2 teratas klasemen. Meski di atas kertas Oman memang lebih diunggulkan, namun kekalahan di laga kemarin sangat disayangkan oleh publik Malaysia. Pasalnya, mereka meyakini bahwa skuad besutan Kim Pengon saat ini dapat mengantarkan timnas Malaysia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya, terlebih dengan adanya tambahan sejumlah pemain naturalisasi. Sebagai informasi, saat laga menghadapi Oman, timnas Malaysia menurunkan 9 pemain naturalisasi atau keturunan. Jumlah itu hampir lebih banyak 2 kali lipat daripada pemain naturalisasi atau keturunan yang dimainkan timnas Indonesia versus Vietnam pada hari yang sama. Secara realistis, tidak ada yang mengharapkan Malaysia lolos ke Piala Dunia 2026, tulis dalam artikel New Straits Times. Namun ada harapan bagi tim untuk setidaknya lolos ke putaran ketiga kualifikasi untuk pertama kalinya, apalagi dengan hadirnya pemain naturalisasi. Sayangnya, Malaysia kini menghadapi perjuangan berat untuk mencapai putaran ketiga. Mereka harus mengalahkan Taiwan di kandang dan Kirgistan di laga tandang dalam sisa pertandingan grup mereka untuk mendapatkan peluang. Fans tentu saja mengharapkan lebih banyak dari Harimau Malaya setelah hasil yang bagus selama 2 tahun terakhir. Namun pertandingan melawan Oman mengungkap bahwa jalan Malaysia masih panjang untuk bersaing di level elit Asia, jelas New Straits Times. Lebih lanjut, New Straits Times mengungkapkan alasan mengapa timnas Malaysia mendapat hasil yang menyedihkan kontra Oman. Malaysia tampil lemah secara taktik, membuat keputusan yang buruk dan kurang konsisten, meskipun mereka memiliki momen yang bagus dalam pertandingan tersebut, tulis New Straits Times. Beberapa pemain tampak tidak terhubung dengan permainan, hanya sekadar mengikuti gerakan saja. Harimau Malaya telah kehilangan cakar dan aumannya, sehingga upaya harus dilakukan untuk mendapatkannya kembali, jelas New Straits Times. Bismillah. Jalan panjang timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026, Sintayong sanggup cetak sejarah. Rute yang berliku dan panjang harus dilalui timnas Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Beruntungnya slot benua Asia untuk turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu bertambah menjadi 8,5. Karena peringkat FIFA yang sangat rendah, timnas Indonesia harus melalui putaran pertama dengan menghadapi timnas Kamboja pada Oktober 2023. Skuad Garuda sanggup menang telak 12-0 secara agregat dalam babak tersebut. Kemudian, Indonesia masuk ke grup D pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih harus menghadapi timnas Irak, timnas Filipina, dan timnas Vietnam. Hanya 2 negara teratas di setiap grup yang akan lolos ke putaran ketiga. Di putaran ketiga nanti, sebanyak 18 tim akan dibagi ke dalam 3 grup masing-masing berisi 6 kesebelasan. Andai Indonesia lolos hingga babak ini, maka kemungkinan bertemu tim papan atas Asia, seperti timnas Jepang dan timnas Korea Selatan cukup tinggi. 2 kesebelasan teratas dari 3 grup di putaran ketiga akan meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, 6 tim penghuni posisi 3 dan 4 di setiap grup akan lanjut ke putaran keempat. Pada putaran keempat, 6 tim itu dibagi ke dalam 2 grup berisi masing-masing 3 kesebelasan. Mereka masing-masing akan memainkan 2 pertandingan dan kedua juara grup mendapat tiket ke putaran final Piala Dunia. Lalu posisi kedua di grup A dan B akan masuk ke putaran kelima dan bertemu dalam 2 leg untuk merebut tiket sebagai wakil Asia ke playoff intra-konfederasi. Di babak ini, nantinya akan ada 2 tim unggulan dan 4 kesebelasan tersisa akan diundi. 2 pemenang dari 4 kesebelasan itu nantinya bertemu 2 tim unggulan. Pemenang dari 2 laga tersebut merebut tiket terakhir ke Piala Dunia 2026. Melihat jalan panjang itu, jalan Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026 cukup berliku. Semoga saja Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mampu mewujudkan mimpi tersebut. Nah kan kocak, respons masyarakat Malaysia setelah ranking FIFA timnasnya dilewati timnas Indonesia. Ranking hanya sebuah angka. Seperti diketahui, skuad Garuda baru saja menang atas timnas Vietnam pada laga matchday 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Maidin Hanoi Selasa lalu.
Di sisi lain, Timnas Malaysia takluk dari Timnas Oman di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, beberapa jam kemudian. Itu merupakan hasil negatif kedua yang dipetik Harimau Malaya dalam kurun sepekan terakhir. 3 kemenangan itu mampu mengerek posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA ke urutan 135 menurut perhitungan sementara. Di sisi lain, Malaysia terjun 3 posisi ke peringkat 137 di ranking FIFA. Masyarakat Malaysia lalu merespons penurunan peringkat itu dengan mencoba menghibur diri. Menurut unggahan di akun TikTok @fxki, ranking hanya sebuah angka. Ranking hanyalah sebuah angka, nikmatilah, tulis unggahan itu. Saat ini FIFA memang belum mengeluarkan secara resmi peringkat terbaru. Namun dalam beberapa hitungan, Indonesia melesat hingga 7 posisi setelah 2 kali menang atas Timnas Vietnam. Itu artinya Indonesia kini menjadi tim terbaik ketiga di Asia Tenggara. Posisi teratas gantian di tempat Timnas Thailand di urutan 101. Sementara itu, Vietnam terjun bebas seperti Malaysia. The Golden State Warriors terhempas ke urutan 115 di ranking FIFA. Patut dinanti seperti apa perhitungan resmi ranking FIFA dari badan sepak bola tertinggi di dunia itu. Posisi terbaru paling cepat bisa diketahui pada pekan kedua April 2024. PR Timnas Indonesia yang harus dibenahi Shin Tae-yong setelah bantai Vietnam biar lebih gacor ke depan. Timnas Indonesia dinilai masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki setelah berhasil 2 kali menumbangkan Timnas Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan jalan yang masih panjang, ada beberapa aspek yang layak dicatat Shin Tae-yong sebagai bahan evaluasi skuad Timnas Indonesia untuk menatap tantangan berikutnya. Pertama adalah segi akurasi passing. Shin Tae-yong tentu patut memperhatikan akurasi passing para pemainnya pada pertandingan ini. Sebab di atas kertas, angka yang diukir oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan terhitung buruk. Timnas Indonesia hanya bisa mencatatkan 174 kali operan sukses dari 267 percobaan. Dari segi persentase, catatan ini hanya mencapai 65%, sangat jauh dibandingkan Vietnam yang bisa membukukan 80%. Apabila dibandingkan pertandingan sebelumnya, persentase akurasi Timnas Indonesia memang terhitung anjlok. Saat melawan The Golden State di GBK, skuad Garuda bisa mencatatkan 76% pass akurasi. Kemudian catatan lainnya yang layak masuk daftar evaluasi Timnas Indonesia dari pertandingan itu ialah efektivitas dalam mengirimkan umpan silang. Statistik yang dihasilkan skuad Merah Putih masih belum begitu bagus. Sepanjang pertandingan setidaknya ada 5 kali upaya yang dilepaskan oleh anak asuh Shin Tae-yong. Namun tak ada satupun yang menghasilkan successful crosses atau umpan silang sukses. Terakhir, Timnas Indonesia harus lebih berhati-hati dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran tak perlu. Skuad Merah Putih terhitung panen kartu kuning pada laga kedua melawan Timnas Vietnam. Tercatat wasit yang memimpin pertandingan ini, Ali Reza Fagani, telah mencabut 6 kartu kuning untuk anak asuh Shin Tae-yong. 4 kartu diantaranya diberikan pada babak pertama.